Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Anida Sintia Dewi dengan akhiran 53 dari Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Jadi, video kali ini kita akan membahas nih topik yang menarik, mendalam, dan penuh inspirasi. Nah, kita akan mengeksplor dengan judul Peristiwa Sejarah dalam Ruang Lingkup Global. Jadi, persiapan diri kalian untuk mendengarkan perjalanan melintasi waktu dan berbagi belahan dunia dalam video kali ini. Jangan lupa untuk tetap bersama aku sampai akhir karena aku punya banyak hal menarik yang akan dibahas. Yuk! Memahami peristiwa sejarah dengan lingkup global memberikan wawasan tentang bagaimana peradaban kita terbentuk, bagaimana negara-negara berkembang, dan bagaimana masyarakat dunia berinteraksi satu sama lain. Materi ini akan membahas berbagai peristiwa bersejarah yang signifikan secara global, serta bagaimana dampak dari peristiwa tersebut masih terasa hingga hari ini. Nah, sebenarnya apa sih ini maksud dengan sejarah dengan lingkup global? Jadi, peristiwa sejarah dalam lingkup global ini mengacu pada kejadian-kejadian penting yang memiliki dampak signifikan terhadap seluruh dunia atau sebagian besar wilayah dunia. Peristiwa ini tidak hanya terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu, melainkan memiliki pengaruh yang meluas dan membentuk jalannya sejarah peradaban dunia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri peristiwa sejarah global itu seperti apa. Yang pertama, dampak yang luas. Nah, peristiwa sejarah global ini adalah kejadian yang tidak hanya mempengaruhi satu negara atau wilayah tertentu, tetapi menyentuh berbagai negara di dunia. Dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Contohnya pada seperti Perang Dunia Kedua yang mempengaruhi banyak negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika serta mengubah tatanan politik dan ekonomi global. Kemudian yang kedua, bersifat transformatif. Nah, peristiwa sejarah global ini seringkali membawa perubahan yang mendasar dan permanen dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Perubahan ini menciptakan tatanan baru yang menggantikan sistem lama. Misalnya pada revolusi industri yang mengubah cara masyarakat bekerja dan hidup, dari ekonomi berbasis agraris menjadi ekonomi berbasis industri dan teknologi. Kemudian yang ketiga, memiliki konsekuensi jangka panjang. Dampak dari peristiwa sejarah global biasanya dirasakan dalam waktu yang lama, bahkan melintasi generasi. Hal ini berarti peristiwa tersebut meninggalkan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan dunia di masa mendatang. Misalnya, kolonialisme yang terjadi selama beberapa abad masih meninggalkan jejak hingga saat ini dalam bentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi di banyak negara bekas koloni. Kemudian yang keempat, menarik perhatian global. Peristiwa sejarah global biasanya menjadi sorotan dunia dan memicu reaksi serta tanggapan dari berbagai negara dan masyarakat. Berita, diskusi, dan kebijakan internasional sering berfokus pada peristiwa tersebut. Contohnya pada krisis iklim dan perubahan iklim yang saat ini menarik perhatian global, di mana negara-negara di seluruh dunia berusaha mencari solusi bersama untuk menghadapi tantangan ini. Nah, ciri-ciri ini menggambarkan bahwa peristiwa sejarah global ini memiliki efek yang mendalam yang melampaui batas geografis, dengan perubahan yang berlangsung dalam jangka panjang dan melibatkan perhatian serta partisipasi dunia internasional. Let's talk about the examples. Kita akan membahas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah krisis kesehatan global yang dimulai pada akhir tahun 2019 dan terus berlanjut hingga saat ini. Pandemi ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dampak pandemi ini sangat luas, melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, sebenarnya awal mulanya seperti apa? COVID-19 ini pertama kali, seperti yang saya bilang tadi, diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Nah, virus ini menyebar melalui kontak dekat antar individu, terutama melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika seseorang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penyebarannya sangat cepat karena orang-orang yang terinfeksi seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Nah, pandemi COVID-19 ini salah satu peristiwa sejarah global yang paling signifikan di abad ke-21. Nah, berikut ini aku akan menjelaskan tentang dampak dan konsekuensinya. Yang pertama ada kesehatan global. Pandemi COVID-19 ini menyebar ke hampir semua negara di dunia, dengan jutaan kasus dan kematian di berbagai wilayah. Sistem kesehatan di banyak negara mengalami tekanan besar dengan kekurangan alat kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan. Kemudian dampak di bidang ekonomi. Pandemi menyebabkan resesi ekonomi global yang parah. Banyak sektor ekonomi seperti pariwisata, transportasi, dan manufaktur terhenti karena lockdown dan pembatasan sosial. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan dan bisnis kecil hingga besar mengalami kerugian besar. Kemudian di bidang sosial dan pendidikan,
Pembatasan sosial dan lockdown ini berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah ditutup, pendidikan berpindah ke model daring atau online, hubungan sosial pun berubah dengan kegiatan fisik digantikan oleh interaksi digital. Kemudian yang keempat yakni di bidang teknologi dan digitalisasi. Pandemi mempercepat adopsi teknologi digital. Banyak perusahaan beralih ke model kerja jarak jauh dan aktivitas sehari-hari seperti berbelanja dan berkomunikasi semakin bergantung pada platform digital. Konferensi dan pertemuan internasional pun juga dilakukan secara daring. Berikutnya yakni dampak pada bidang lingkungan. Sebagai dampak dari penurunan aktivitas manusia seperti penutupan industri dan berkurangnya transportasi, tingkat polusi udara menurun di banyak kota besar di dunia. Ini banyak memberikan efek positif sementara terhadap lingkungan, meskipun hanya berlangsung singkat. Karena tadi kita sudah membahas salah satu contoh bentuk peristiwa sejarah dalam global, nah sekarang kita next kenapa mempelajari peristiwa global ini sangat penting. Nah, mempelajari peristiwa sejarah global ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berikut ini aku akan menjelaskan penjabaran dari beberapa alasan mengapa penting untuk memahami sejarah global. Yang pertama yakni memahami masa kini. Sejarah ini adalah kunci untuk memahami bagaimana dunia menjadi seperti sekarang. Banyak situasi politik, sosial, dan ekonomi saat ini memiliki akar di masa lalu. Dengan mempelajari peristiwa sejarah, kita dapat melihat bagaimana keputusan dan tindakan di masa lalu membentuk dunia modern. Misalnya, pada konflik di Timur Tengah, pembentukan negara-negara modern. Atau hubungan antar bangsa saat ini seringkali berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi beberapa dekade atau bahkan berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, memahami masa lalu membantu kita lebih baik dalam mengerti dinamika saat ini. Kemudian yang kedua, yakni mencegah kesalahan di masa depan. Sejarah ini memberikan pelajaran yang berharga tentang kesalahan yang pernah dibuat oleh individu, kelompok, atau negara. Peristiwa seperti perang, konflik sosial, atau kebijakan yang gagal memberikan wawasan tentang apa yang seharusnya dihindari. Contohnya pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 mengajarkan kita tentang bahaya nasionalisme ekstrim dan diplomasi yang gagal. Dengan memahami kesalahan masa lalu, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan, mencegah tragedi serupa, dan membangun dunia yang lebih damai dan stabil. Kemudian yang ketiga yakni membangun masa depan yang lebih baik. Pemahaman sejarah juga penting dalam merancang solusi untuk masalah di masa depan. Ketika kita memahami akar penyebab dari masalah tertentu, baik itu kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau konflik, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ini. Misalnya, mempelajari revolusi industri dan dampaknya terhadap pekerja dapat membantu kita menghadapi tantangan yang muncul di era otomatisasi dan teknologi modern. Dengan demikian, sejarah menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan kemajuan di masa depan. Kemudian yang keempat yakni menghargai keberagaman. Sejarah global memperkenalkan kita pada beragam budaya, tradisi, dan perspektif dari berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Mempelajari sejarah negara lain membantu kita menghargai kontribusi budaya dan peradaban yang berbeda, serta memperkuat rasa toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Misalnya, memahami sejarah kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika dan Asia dapat memberikan perspektif baru tentang pentingnya kedaulatan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Ini mendorong kita untuk menjadi warga dunia yang lebih terbuka dan empati terhadap keberagaman. Nah, terima kasih telah mendengarkan pembelajaran video kali ini. Nah, kita telah bersama-sama nih menyelami bagaimana peristiwa sejarah global yang bisa mengubah tatanan dunia. Nah, semua peristiwa ini mengingatkan kita betapa terpunya ke dunia dan bagaimana keputusan serta peristiwa di satu sudut bumi dapat memiliki dampak yang begitu luas dan mendalam. Memahami sejarah global bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, tapi juga menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi masa depan dengan lebih bijak. Dengan belajar dari kesalahan dan kesuksesan sebelumnya, kita dapat merancang dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi generasi mendatang. Jadi, tetaplah penasaran dan teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti bertanya tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya atau media pembelajaran berikutnya, dan semoga wawasan kita bagi hari ini menginspirasi kamu untuk melihat sejarah dengan perspektif yang lebih luas. Selamat melanjutkan hari dan semangat dalam belajar. Bye.